Oke guys, jadi ini kisah ya atau kasus yang belum terungkap di Indonesia guys. Bahkan katanya dalam kasus ini tuh udah minta tolong FBI, tapi tetap aja pelaku di kasus ini belum juga ditangkap guys. Padahal ya kejadian penghilangan nyawa ini jelas-jelas terekam CCTV, yang dimana pelakunya juga jelas terlihat di rekaman CCTV. Otomatis bikin warga-warga tuh bingung, kok bisa sih kasus sejelas ini aja belum juga ada pelakunya. Andriana Yubelia Noven Cahya yang sering dipanggil Noven, gadis muda yang saat itu masih berusia sekitar 17 tahun yang bersekolah di SMK Baranang Siang Bogor, dan dia tinggal ngekos di daerah dekat sekolahnya di Bogor. Nah, Noven ini jauh dari keluarganya ya guys demi ngejar cita-citanya. Sedangkan bapaknya yang bernama Yohanes Bosco dan ibunya yang bernama Cornelia Lucia tinggal di Bandung. Nah, Noven ini dikenal sebagai anak yang cerdas secara akademik maupun di luar akademik. Pas SMP, Noven juga pernah ngejabat jadi ketua OSIS. Noven ini punya cita-cita yang tinggi guys, sekolah ke Jerman dan menjadi fashion designer. Emang udah kelihatan guys kalau Noven ini jatuh cinta terhadap dunia desain. Bahkan di beberapa kesempatan ya, Noven ini beberapa kali jadi model di acara fashion di sekolahnya. Tapi guys ya, harapan harus terkubur dalam ya di hari yang naas. Noven dipaksa pulang dengan hujaman senjata tajam yang tepat menusuk dada kirinya. Jadi guys, hari itu tanggal 8 Januari tahun 2019, seperti biasa ya, Noven beraktivitas layaknya pelajar pada umumnya. Pagi hari dia berangkat, siangnya belajar, dan pulang menjelang sore. Nah, di sore itu Noven pulang dengan berjalan kaki melewati gang sepi yang sebenarnya biasa dia lewatin. Tapi guys, sore itu ya ternyata ada seseorang yang mungkin sengaja nunggu Noven lewat ke sana. Kalau dilihat dari CCTV, orang ini tuh udah ada sebelum Noven muncul. Bahkan beberapa kali bolak-balik seolah lagi baca situasi. Nah, pas Noven muncul dari arah atas tangga, orang ini juga mulai perlahan mendekati Noven. Setelah jaraknya memang sangat dekat guys, dia ngeluarin sajam yang berjenis badik dan tanpa babi bu langsung menusukkannya ke dada kiri Noven. Di situ Noven otomatis langsung terjatuh lemas guys, dengan seragamnya yang langsung dipenuhi cairan merah. Nah, sedangkan orang ini langsung melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan CCTV dan meninggalkan Noven yang di badannya masih tertancap senjata tajam yang perlahan kehilangan kesadaran hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, karena jalan itu emang sepi guys, barulah di jam 4 sore, Bu Neneng yang merupakan penjual nasi juga melewati jalan itu dan ngelihat ada seorang siswi yang terbaring di jalan. Nah, awalnya dia pikir kalau itu adalah siswi yang kelelahan dan pingsan pas jalan pulang sekolah. Tapi guys, pas dideketin, Bu Neneng kaget banget ya ngelihat cairan merah yang udah membasahi tubuh yang dia temuin. Karena itu ya, dia langsung teriak sampai akhirnya warga berkumpul dan langsung melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Polisi yang datang langsung membawa tubuh Noven untuk dilarikan ke rumah sakit. Tapi guys, ada beberapa informasi ya di kasus ini ya. Ada yang bilang Noven tuh meninggal di tempat, dan ada juga yang bilang kalau dia meninggal di perjalanan menuju rumah sakit karena kehabisan darah. Boleh nih kalau misalnya yang tahu kejadian tepatnya langsung tulis di komen. Karena ini guys, polisi langsung bergerak. Barang bukti yang terkumpul adalah sarung badik dan juga sajam yang masih menancap di tubuh Noven. Polisi juga sebenarnya tahu ya kejadian itu terjadi dari awal karena di depan gang itu ada CCTV yang merekam semuanya. Tapi guys, meski kayak gitu, kasus ini tuh bukan berarti mudah dipecahkan. Malah dengan bukti-bukti yang cukup jelas, sampai sekarang belum ada yang tahu siapa pelaku dan apa motifnya. Hasil otopsi bilang ya guys, kalau sajam itu nembus dada Noven sedalam 22 cm dengan lebar 3 cm. Jadi selain kehabisan darah, Noven dinyatakan meninggal akibat sajam yang menembus langsung ke jantungnya. Dalam laporan forensik mengatakan kalau nggak ada satu sidik jari pun yang muncul di senjata pembunuhan. Padahal ya jelas-jelas di CCTV pelaku ini tuh nggak pakai alas atau sarung tangan. Nah, terkait wajah pelaku yang terekam CCTV, juga nggak ada satu orang pun warga sekitar yang mengenalinya. Bahkan katanya ya di sistem milik kepolisian, nggak ada satu wajah pun yang match ya sama wajah ini. Kejanggalan juga berlanjut ya, di mana arah pelaku ini berlari itu ke arah jalan yang besar, yang otomatis banyak CCTV yang bisa ditelusuri. Tapi guys, nyatanya setelah itu pelaku ini nggak pernah terekam lagi di CCTV manapun. Dari barang bukti yang jelas dan juga udah sekitar 34 saksi diperiksa, tetap aja guys kasus ini tuh buntu. Bahkan di beritanya ya, kepolisian tuh sempat minta bantuan FBI dengan cara ngirim rekaman CCTV biar diperjelas. Tapi bahkan FBI udah turun tangan, kasus ini tetap nggak terungkap, yang membuat keluarga bahkan warga Indonesia ngecap kasus ini sebagai salah satu kasus yang dipenuhi kejanggalan. Ada beberapa cerita ya guys tentang kejanggalan kasus ini. Katanya bapaknya Noven bilang kalau HP Noven tuh kayak ke format tiba-tiba gitu. Riwayat chat, data-data, dan juga semua foto-fotonya hilang gitu aja. Dan berlanjut ke tanggal 9 Agustus tahun 2019, di mana bapaknya Noven nambahin kalau data-data yang ada di HP-nya, HP istrinya, bahkan HP saudara iparnya juga ikut hilang. Seolah di format tapi nggak tahu sama siapa. Beberapa minggu setelah itu datang seseorang ke rumah Pak Yohanes yang tiba-tiba nanyain perkembangan kasus
kasus pembunuhan Noven. Tapi guys, dari ceritanya ya, orang itu tuh bukan dari pihak berwajib. Dan yang gongnya lagi, orang itu ngaku kalau dialah yang ngehack semua handphone yang datanya hilang. Dia juga bilang guys, kalau dia dibantu seseorang yang ada di Singapura dan alasannya gak pernah dijelasin. Kejanggalan selanjutnya adalah laporan dari teman-temannya Noven guys. Di situ mereka bilang kalau sebelum kejadian, Noven tuh nerima chat teror berantai yang berisi ancaman. Tapi ancaman itu tuh nggak jelas ditujukan buat siapa. Dan yang bikin janggal ya guys, katanya setelah ngelapor kejadian ini, nggak ada tindak lanjut dari pihak berwajib. Ada juga cerita kalau pelaku yang terekam di CCTV itu mirip kakak kelasnya Noven yang udah lulus. Tapi pihak berwajib nggak menindaklanjuti laporan ini karena dugaan kakak kelas tersebut adalah salah satu anak orang penting di sekolah Noven. Dari kasus ini, kepolisian sempat menduga salah satu mantan pacar Noven yang berinisial S. Dengan alasan mungkin aja S ini nyimpen dendam karena hubungannya dengan Noven yang nggak berjalan dengan baik. Tapi setelah ditelusuri guys, nggak ada bukti yang nunjukin kalau S ini pelakunya. Bahkan alibinya sangat kuat waktu itu ya. Di hari kejadian, S ini lagi ada di Bandung, sedangkan kasus ini terjadi di Bogor. Kasus ini jadinya nggak pernah selesai guys. Keluarga yang kecewa juga masih menuntut keadilan ya, yang sempat ngirim surat langsung ke Presiden Joko Widodo di tahun 2023 dengan tujuan biar kasus Noven ini dibuka lagi. Nah, karena hal itu, AKP Rizka Fadila yang merupakan Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota memberikan statement kalau kasus ini dibuka kembali. Penyelidikan dilakukan dari awal, olah TKP ulang, membentuk tim khusus, dan juga evaluasi barang bukti. Tapi meski begitu guys, kasus Noven sampai hari ini belum terungkap, yang entah apalagi yang jadi kendala dalam pengungkapan kasus ini. Setelah kejadian itu guys, Noven sempat disemayamkan dulu di Cianjur dan akhirnya dikembalikan ke keluarga dan dimakamkan di Bandung, tepatnya di TPU wilayah Cimuncang. Nah, dari kejanggalan-kejanggalan tadi ya guys, itu tuh hanya sebagian informasi yang didapat dari berbagai berita atau artikel. Belum tentu itu benar atau salah. Coba deh, siapa tahu ada yang ngikutin kasus ini ya, dan ada informasi tambahan, boleh langsung komen biar kita sama-sama ngawal kasus yang harusnya terungkap dan ngasih keadilan untuk korban dan juga keluarga yang ditinggalkan. Dan semoga nggak ada lagi kasus-kasus kayak gini yang terjadi di Indonesia. Itu deh guys, kasus yang terjadi di Bogor ya guys, yang harus dialami oleh Noven ya. Gimana guys menurut kalian sama kasus ini? Apakah ada konspirasinya atau ada kejanggalan apa lagi yang mungkin kelewat dan gak aku ceritain di sini? Jangan lupa kalian langsung tulis dalam komen dan follow biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Aku Amar, see you on the next guys. Ciao.